Halo, kembali bertemu dengan saya dalam kuliah asinkron, mata kuliah sifat bahan teknis. Kali ini kita akan berbicara tentang jenis dan sifat bahan logam yang ferro. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit eh, jenis-jenis dari bahan-bahan yang non-logam dan logam yang non-ferro. Logam ferro atau logam yang mengandung besi itu adalah eh, logam yang paling banyak digunakan di dunia dan sudah digunakan sejak zaman dahulu, zaman prasejarah. Tapi jarang-jarang logam besi itu digunakan sendiri. Jadi besi murni itu jarang dipakai. Kenapa? Karena logam yang besi murni itu sifatnya lunak dan liat begitu ya. Jadi dia mudah berubah bentuk. Jadi kalau misalkan kita bikin palu, terus palunya pakai besi murni, nanti kita pakai untuk mukul apa-apa, mukul paku, mukul eh, alat-alat yang lain, nanti yang bengkok palunya, bukan yang dipukul. Yang dipukul nanti malah nggak apa-apa. Jadi biasanya besi ini dicampuri dengan karbon. Nah, jadi dia adalah yang sering dipakai di dunia apa namanya ya untuk membentuk peralatan dan macam-macam itu biasanya besinya dicampuri dengan karbon dan juga yang mungkin ada campuran-campuran logam yang lain. Nah, cara mencampurkannya besi dengan karbon itu ada berbagai cara ya. Jadi nanti kita akan bahas biasanya ada di dalam logam-logam yang ferro ini misalnya ada besi tuang, besi tempa, kemudian baja karbon. Nah, ada mungkin apa logam ferro ini juga dicampuri krom, tembaga dan lain-lain. Tapi yang untuk kali ini, untuk minggu ini kita bahas yang besi tuang, besi tempa dan baja. Nah, untuk besi tuang biasanya besinya ada campuran karbon dan silikon. Masing-masing itu sekitar karbonnya 2,1% sampai 4% ya, dan silikonnya sekitar 1 sampai 3%. Sedikit tapi dia sudah bisa mengubah sifat besinya. Kalau konten karbonnya kurang, jadi dia baja. Nah, besi tuang itu di dibakar, dilelehkan dalam suhu 1150 sampai 1200 Celcius. Jadi ini panas sekali. Jadi besi tuang itu biasanya rapuh dan nanti ditempa. Nah, biasanya besi tuang itu dipakai macam-macam ya. Bisa dipakai untuk apa eh, blok-blok silinder, kemudian part-part dari traktor itu biasa dipakai besi tuang. Jadi karena sifatnya titik lelehnya itu rendah, terus dia jadi mudah mudah dibentuk begitu ya. Jadi mudah dibentuk karena tekanan. Nah, ini besi tuang. Contoh-contoh besi tuang ini blok silinder. Nah, ini di dalamnya strukturnya eh, struktur besi tuangnya kalau dilihat secara mikroskopis dia ada bentuk seperti ini. Jadi bagian Fe-nya dan ada bagian karbonnya, bagian grafitnya.
Nah, barangkali Anda bisa minta begitu dengan eh, Permateta untuk kunjungan ke KHS ya yang dekat, untuk yang di Kulon Progo, untuk lihat bagaimana mereka membentuk roda ini, blok-blok mesin dan sebagainya itu di apa namanya, dari besi yang dilelehkan begitu kemudian dicetak, itu bisa bisa dilihat dengan permintaan khusus. Jadi memang ini dibuat dari part-partnya, ini dibuat dari besi besi tuang. Jadi dia dalam apa tungku atau tanur yang khusus gitu dan dilelehkan menyala begitu dan dia dicetak. Nah, besi tuang macam-macam ya. Jadi dari sifat-sifatnya, dari bentuknya, kemudian sifat-sifatnya ada besi tuang putih, besi tuang mampu tempa, besi tuang kelabu, besi tuang moduler, kemudian ada yang besi tuang paduan. Kita lihat satu persatu. White cast iron atau besi tuang putih itu jadi permukaannya putih. Jadi dia bukan grafit tapi dia ada Fe3C. Jadi ada karbonnya, bukan berbentuk karbon sendiri, tapi dia menjadi satu dengan Fe-nya. Dia sifatnya keras, tahan aus, kuat tekan tinggi, dia getas, jadi dia mudah patah daripada hmm, mudah patah tapi tidak mudah, tapi nggak ulet. Jadi kalau ulet itu dia berubah bentuk tapi nggak patah. Nah, besi tuang putih ini lebih mudah patah. Jadi kalau kena gaya, kena ini dia duluan duluan patah daripada berubah bentuk. Jadi biasanya dia nggak ditempa. Besi tuang ini biasanya dipakai untuk pelapis roll ya. Kemudian ada besi tuang mampu tempa. Jadi ini beda. Kalau besi tuang mampu tempa ini dihasilkan dari pemanasan yang berulang, terus karbonnya berbentuk grafit. Jadi dia antara partikel Fe dan karbonnya itu kelihatan ya. Jadi grafitnya itu sendiri gitu. Cuma dia nyebar gitu. Nah, kalau besi tuang mampu tempa itu enggak getas, tapi ulet. Jadi kalau dikenai gaya dia berubah bentuk. Jadi dia bisa ditempa dalam kondisi dipanaskan, membara begitu, dia dikenai gaya, dipukul, dia akan berubah bentuk. Jadi kekuatan ininya apa namanya, dia kalau kena gaya ya dia akan berubah bentuk, kekuatan tariknya lebih baik. Jadi sampai batas tertentu dia mudah ditempa. Dia sering dipakai di komponen otomotif. Kemudian kalau di teknik pertanian juga dipakai di mata bajak misalkan, untuk melengkungkan itu dia apa ditempa, itu biasanya pakai eh, logamnya besi tuang yang mampu tempa. Terus ada besi tuang kelabu, ini memang warnanya abu-abu, jadi campuran Fe dan C-nya, C-nya dalam bentuk grafit dan dia kelihatan apa ya, secara mikroskopis dia kelihatan taburan-taburan kayak di anunya grafitnya itu. Nah, sifatnya dia mudah dicor, kemudian di apa namanya, kuat tekannya cukup tinggi, kuat tariknya rendah, dan ketasnya tidak selentur besi besi tuang mampu tempa. Jadi dia tapi tidak sama dengan yang apa namanya, tidak sama dengan yang besi tuang putih. Jadi dia
cukup cukup ketas, tapi masih bisa di ini. Dan yang jelas dia tahan aus. Makanya dia sering dipakai di blok mesin karena ketahanan ausnya. Yang berikutnya itu ada besi tuang noduler atau ductile cast iron. Nah, kalau secara mikroskopis dia antara Fe sama C-nya, jadi apa, karbonnya itu berbentuk grafit bulat, kelihatan gitu ya. Bukan bulat tapi silinder. Sifatnya dia ulet dan tangguh. Jadi dia lebih mudah dibentuk. Kemudian dia punya ketahanan lelah atau fatigue yang baik. Jadi dia kalau kena beban terus-menerus, dia lebih tahan. Makanya dia dipakai di poros engkol. Karena poros engkol kan berputar terus dan dikenai gaya sepanjang engine-nya jalan dia akan berputar terus, sedangkan besi tuang yang noduler ini tahan fatigue. Untuk besi tuang yang terakhir itu ada besi tuang paduan, jadi dia tidak hanya Fe dan C, tapi dia ada nikel, ada krom gitu ya, ada moron yang jumlahnya tertentu sedikit, jadi dia diberi paduan-paduan itu untuk mendapatkan sifat-sifat yang tertentu. Jadi bisa diatur ketahanan panasnya, mungkin ketahanan korosinya, gitu. Kekuatan kekerasannya. Jadi kombinasi antara ketahanan dia terhadap gaya tarik sama yang mudah patahnya. Jadi dia bisa dipakai di macam-macam, misalkan di industri kimia mungkin dipakai turbin, pompa, ya. Di industri kimia kan mungkin dia bereaksi dengan dipakai untuk bereaksi, dipakai bersama zat-zat tertentu supaya dia tidak ikut bereaksi gitu. Nah, itu paduannya itu yang diatur supaya dia tahan terhadap aus, tahan terhadap korosi seperti itu. Nah, ini besi-besi tuang itu bisa dibentuk ya, sehingga pemakaiannya bisa macam-macam. Ini bisa dibentuk untuk keperluan-keperluan estetika begitu ya. Jadi gampang dia dicairkan, dilelehkan, kemudian dicetak sehingga bisa diperoleh bentuk-bentuk yang estetik. Nah, ini besi selanjutnya kita yang kedua itu ada besi tempa. Tadi yang pertama ada besi tuang, yang kedua besi tempa. Komposisi besi tempa itu hampir besi murni. Jadi kalau besi murni tadi kan sifatnya dia mudah berubah bentuk gitu. Jadi dia kayak lemes gitu ya. Mudah berubah bentuk. Nah, dengan besi tempa itu karbonnya sangat rendah. Jadi kan karbon tadi bikin dia lebih keras ya. Jadi dia karbonnya rendah, 0,08% atau kurang, sehingga dia ulet. Tapi dia tahan korosi. Nah, besi tempa itu nanti dipanaskan, kemudian dia ditaruh di landasan ini dan dipukul, diberi gaya sampai dia terbentuk sesuatu. Ini yang untuk untuk membentuk besi tempanya itu. Jadi setelah dibakar dia ditaruh di sini, mungkin dia dibentuk lurus atau lengkung atau bagaimana, dia
dibentuknya di sini, kemudian dia diberi pukulan, diberi tekanan di situ sampai dia membentuk seperti yang diinginkan. Oke, jadi besi tempa ini mengandung kadar karbon yang rendah ya, lebih rendah dari besi tuang. Besi tuang itu 2,1% ya, kalau tidak karbonnya 2,1 sampai 4%. Kalau besi tempa itu 0,08%. Dan besi tempa ini bisa dicampur dengan krom, nikel ya, untuk memperoleh kombinasi sifat-sifat yang diinginkan. Jadi besi tempa ini kuat, tangguh, dan ulet. Jadi memang dia karena harus ditempa, dia ulet. Jadi supaya kalau kena kena gaya dalam bentuk dipukul, itu dia akan berubah bentuk tapi tidak patah gitu. Jadi dia mengikuti gayanya, tapi bentuknya berubah mengikuti gaya tapi nggak patah. Itu besi tempa itu diinginkan seperti itu. Dan dia juga mudah dilas, mudah disambung dengan las, dan mudah dibentuk tadi ya. Dan sifatnya juga tahan karat kalau dikombinasikan dengan krom. Dikombinasikan dengan krom, jadi dia baja tahan karat. Makanya dia banyak dipakai di struktur bangunan. Kemudian untuk yang tahan karat itu bisa dipakai di alat-alat kedokteran ya, alat-alat bedah, dan dia harus banget tahan karat. Selanjutnya kita masuk ke baja. Kalau tadi kita sudah bicara tentang besi tuang, besi tempa, nah ini baja. Baja karbon itu adalah baja yang hanya terdiri dari besi dan karbon saja. Baja karbon ini paling umum digunakan, paling banyak aplikasinya daripada logam-logam vero yang lain, karena dia juga harganya relatif rendah. Jadi baja karbon ini kandungan karbonnya sekitar 0,05 sampai 0,15%. Sifatnya dia mudah dibentuk dan ulet. Jadi kalau mau dikeraskan dengan perlakuan panas itu nggak bisa. Jadi dia kekuatan tariknya relatif rendah. Jadi dia relatif lunak ya dibandingkan dengan logam-logam yang vero yang lain. Nah, kalau mau baja karbon ini keras, itu bisa ditingkatkan dengan karburasi. Jadi dia dipanaskan di suatu wadah yang sekitarnya itu kaya dengan karbon. Sehingga nanti kandungan karbon yang di permukaan itu lebih besar daripada yang di dalam. Jadi luarnya luarnya baja yang dikarburasi itu keras, tapi dalamnya tetap ulet dan tetap ulet seperti baja karbon. Jadi dalamnya empuk, luarnya keras. Nah, baja karbon ada macam-macam, ada yang baja karbon rendah yang kurang dari 0,3%, ada yang baja karbon sedang, ada yang baja karbon tinggi yang 0,6% sampai 1,5% kadar karbonnya. Jadi kekuatan dan kekerasannya itu makin banyak karbonnya makin keras. Tapi uletnya makin berkurang. Jadi kita mesti kalau naikin kekerasannya, keuletannya makin berkurang. Jadi kalau dia dikenai gaya,
dia akan makin banyak karbonnya, dia akan makin keras. Tapi kalau keras dia berarti lebih susah dibentuk. Kemudian dia lebih tidak tahan terhadap karat. Jadi kalau kita pengen baja karbon ini tahan karat, dia pasti harus dilapisi sesuatu. Jadi banyak sekali penggunaannya, ada di mana-mana, cuman dia ya karena tidak tahan karat, jadi dia lebih murah. Itu makanya pemakaiannya cukup luas. Nah, jadi ada perbandingan-perbandingan tertentu yang nanti kemudian setelah UTS ya nanti akan dibahas lebih jauh. Jadi kekuatan logam itu untuk menahan tegangan dan regangan. Jadi dia kalau tegangan itu dia kekuatan dia untuk nahan gaya persatuan luas. Kalau regangan itu kekuatan logam itu untuk nahan gaya tarik. Nah, ini perbandingan kekuatan tekan dan kekuatan regangan itu diukur dengan modulus Young. Ini nunjukin modulus Young itu menunjukkan kekuatannya terhadap tegangan dan regangan. Baja itu salah satu dari bahan teknik yang sangat luas penggunaannya dan dia sama-sama baja ada macam-macam. Nah, klasifikasi baja itu bisa dilihat dari beberapa hal. Kalau dilihat dari kadar karbon, baja itu ada baja yang berkarbon rendah, ada baja yang berkarbon sedang, dan ada baja yang berkarbon tinggi. Ada satu lagi, baja berkarbon tinggi dengan campuran. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk baja karbon rendah, itu kandungan karbonnya antara 0,1 sampai 0,25%. Jadi dia lunak, dapat ditempa, dapat dituang, mudah dilas. Kalau pengen dia keras, dia bisa dikeraskan permukaannya dengan karburasi. Namanya case hardening. Biasanya dia dipakai di mur, skrup, pipa, dari yang tools ya, alat-alat tools. Jadi baja karbon rendah itu punya mesinability yang rendah. Jadi dia sering juga dipakai di konstruksi, di jembatan, di bangunan gitu ya. Nah, ini contohnya baja-baja yang untuk konstruksi ya. Ini ada besi siku, kemudian ini besi yang untuk tulangan gitu. Jadi dia dipakai di konstruksi. Kalau baja karbon sedang, dia kandungan karbonnya sedikit lebih banyak. Dia 0,4 sampai 0,6 karbon ya. Dia kenyal dan keras. Biasanya dia dipakai di permesinan, penempaan komponen-komponen otomotif gitu ya. Pakai rel. Yang berikutnya itu ada baja karbon tinggi, jadi kadar karbonnya lebih tinggi, 0,6 sampai 0,99%, dia sangat kuat. Biasanya dipakai untuk pegas, kawat-kawat yang tipis tapi dia kekuatannya tinggi. Kemudian ada baja karbon tinggi dengan campuran, jadi dia sama dengan
baja karbon tinggi kandungan karbonnya, tapi dia ditambahi dengan misalnya nikel atau kobalt atau krom gitu. Nah, sifatnya rapuh, jadi dia tahan suhu tinggi. Jadi karena dia memang dicampur dengan ada unsur yang lain, dia tahan suhu tinggi tapi tetap keras. Kemudian dia dapat di-spok. Jadi biasanya dipakai di bagian-bagian komponen-komponen mesin. Juga dipakai di mesin bubut. Kemudian dipakai untuk membentuk bagian yang dipotong sambil berputar gitu. Nah, ini contoh-contohnya baja dengan karbon tinggi, jadi dia dipakai untuk alat potong. Ini grilling ya, matabur. Nah, ini pegas ya. Pegas. Tadi yang baja karbon tinggi untuk pegas, jangkar. Nah, kalau dilihat dari komposisinya, jadi kan baja memang besi dengan karbon. Tapi kalau komposisi kita lihat yang dengan komposisinya yang lain, kalau dia nggak ada cuma besi dengan karbon, dia baja bukan paduan. Jadi kalau baja bukan paduan itu bisa ada komponen yang lain, tapi sedikit. Jadi ada maksimalnya, misalkan SI maksimal 0,5%, MN itu maksimal 0,8%, itu bukan paduan. Jadi hampir tidak ada paduan yang lain. Terus ada juga yang ada paduan rendah. Nah, kalau paduan rendah itu maksimal dia 5%, bisa mengandung misalkan SI, AL, itu ada seperti itu, cuman tidak sampai 5%. Kemudian ada baja paduan tinggi. Baja paduan tinggi jika selain besi dan karbon, dia ada kandungan lain yang bisa lebih dari 5%. Baja juga bisa dibedakan dari tingkat kemurniannya. Misalkan di luar unsur Fe dan C itu ada unsur fosfor misalkan atau sulfur. Nah, ini kayak dia sifatnya itu berbeda dari sifat baja yang diinginkan. Nah, kalau baja yang kualitasnya tinggi itu makin makin tinggi kualitas bajanya, pengotornya itu lebih rendah. Jadi kalau baja mulia yang ini bagus banget, itu pengotornya unsur fosfor dan sulfurnya kurang dari 0,035%. Tapi kalau dia kualitas tinggi ya sekitar 0,045. Tapi kalau baja biasa aja ya masih bisa 0,05%. Terus kalau dilihat dari proses pembuatannya, baja bisa dibuat di tungku listrik. Jadi diproses di tungku listrik, kemudian ada baja SM atau baja Siemens Martin, kemudian ada baja LD, baja Links-Nunawitz, dan ada baja Thomas. Jadi cara-cara mencampur besi dengan karbonnya itu ada macam-macam seperti ini. Kalau lihat penggunaannya, maka ada
baja yang dikategorikan untuk baja konstruksi mesin. Jadi dia dipakai di mesin, kemudian ada baja perkakas yang dipakai untuk tools ya, jadi bukan untuk konstruksi mesinnya. Ini apa namanya, sifat-sifatnya nanti akan beda. Kalau dilihat dari struktur larutan padatnya itu ada baja austenit, jadi ada paduan apa namanya Ni, Mn, Co itu 10-30% ya. Jadi ada baja tahan karat stainless steel itu dia ada campurannya yang cukup besar. Kemudian ada baja ferrit. Baja ferrit itu pakai paduan Cr atau W atau Si, tetapi karbonnya rendah, jadi dia tidak dapat dikeraskan. Kemudian ada baja martensit. Unsur paduannya itu cukup banyak, jadi lebih dari 5% dari keras ya. Kemudian ada baja karbit. Baja karbit ini mempunyai paduan pembentuk karbit. Ya, ada Cr, W, Mn, Ti, Zr. Baja itu macam-macam, banyak jenisnya dan penggunaannya cukup luas. Di teknik pertanian banyak nanti desain, kalau Anda melakukan desain itu yang dibuat dengan bahan dari baja. Nah, penggunaan baja itu harus sesuai dengan jenis-jenisnya. Jadi kita lihat jenis-jenis baja. Ada baja konstruksi, baja keras permukaan, ada baja temper, ada baja otomat, kemudian juga baja untuk perkakas. Nah, untuk baja konstruksi ini tergantung pada kadar C-nya. Jadi kalau suatu baja dipakai untuk konstruksi, kadar karbonnya seperti apa? Karena kadar karbon ini mempengaruhi kekerasan dan kuatan. Jadi makin besar kadar karbonnya, dia makin keras dan kuat, tapi lebih berkurang lenturnya. Jadi untuk dipakai untuk apa begitu? Perlu keras atau perlu lentur gitu. Itu yang lihat kadar karbonnya. Jadi nah, tadi kan ada apa macam-macam baja dari jenis karbonnya. Kalau untuk konstruksi ya dilihat itu dia perlu keras atau perlu lentur. Kemudian baja keras permukaan. Jadi baja keras permukaan itu dipakai di bagian-bagian mesin yang perlu memiliki kekuatan tinggi, tapi ulet di dalamnya. Biasanya untuk menahan beban kejut atau beban tumbuk atau puntir. Tapi permukaannya harus tahan aus. Jadi misalkan di permukaan di apa namanya bajak singkal. Bajak singkal biasanya pakai baja yang permukaannya keras tapi di dalamnya masih lunak. Jadi permukaannya bisa tahan, dia bergesekan dengan tanah, bisa memotong tanah yang keras, tapi apa namanya dalam keadaan dia bajaknya itu ditarik, dia kuat untuk nahan gaya yang karena di dalamnya cukup lentur, jadi cukup apa bisa nahan beban. Kira-kira seperti itu. Nah, ini apa namanya baja yang digunakan untuk konstruksi. Yang sebelah kiri itu rangka ya, dipakai untuk rangka. Yang kanan itu sekarang banyak ya konstruksi atap baja ringan. Jadi yang dulu zaman dulu biasanya kayu itu, sekarang dikembangkan konstruksi atap baja ringan.
Ini contoh yang lain yang digunakan pada komponen mesin. Kemudian terus juga ini alat potong ya, yang dia case hardening. Selanjutnya ada baja temper. Baja temper ini dia diberi baja yang diberi perlakuan panas. Tujuannya untuk meningkatkan kekuatan atau keulutan, tapi dia kekerasannya menurun. Nah, baja temper ini biasa dipakai di bagian-bagian mesin spare part yang kena beban mekanik yang tinggi. Kemudian ada baja otomat. Baja otomat ini ditambahi sulfur, baja yang ditambahi sulfur 0,2% supaya dia kemampuan mesinnya lebih baik. Jadi sulfurnya ini akan membentuk Fe sulfida atau Mn sulfida. Dengan baja otomat ini nanti jika dia dikerjakan dengan mesin-mesin otomatis, dia akan lebih bagus. Maka dia disebut otomat. Yang terakhir adalah baja perkakas. Jadi ini ada beberapa baja perkakas ya untuk tools gitu, tergantung pada kadar karbonnya. Kemudian perkakas itu dipakai untuk memotong yang seperti apa gitu. Jadi macam-macam baja untuk perkakas. Ini contoh-contohnya baja yang dipakai untuk gergaji, untuk tools-tools yang seperti nampak di sini ya, ada tang, ada macam-macam itu. Itu ada dibuat dari baja-baja yang tadi kategorinya disampaikan slide sebelumnya. Oke, baik, ini saja sementara untuk pertemuan asinkron ini. Jika ada tanya jawab, nanti kita akan, jika ketemu langsung, bisa kita lanjutkan yang diskusi yang secara langsung. Setelah ini Anda bisa mengerjakan kuis singkat ya, juga sebagai pengganti kehadiran, yang linknya ada di Vmaster juga. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.